Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila middin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan faedah-faedah dari sejarah Islam, berbagai kisah dan peristiwa yang terdapat dalam perjalanan dakwah Islam setelah Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa kekuasaan Bani Umayyah, berlanjut dengan kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang pada saat ini kita sudah masuk masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Mustarsyid Billah, yaitu anak dari Al-Mustadhhir Billah. Ya, Al-Mustadhhir, anak dari Al-Mustadhhir Billah. Beliau berkuasa dari tahun 512 Hijriah sampai 529 Hijriah, Al-Mustarsyid Billah ini, dan lama kuasa beliau sekitar 12 tahun ya. 17 tahun. Ya, sekitar 17 tahun. Kita mulai dari nama beliau adalah Al-Mustarsyid ya, gelar beliau, gelar kebesaran khalifah Al-Mustarsyid Billah, ya, yang meminta petunjuk dengan Allah, ya, Al-Mustarsyid Billah. Kunyanya Abu Mansur, namanya ada Al-Fadl ibnu Al-Mustadhhir Billah. Namanya Al-Fadl, ini mirip dengan salah satu dari anak Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas anhu, yaitu Fadl. Namanya ada Al-Fadl ibnu Al-Mustadhhir Billah. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 485. Bulan Rabiul Awal tahun 485. Dan orang tua beliau adalah keturunan dari bangsa non-Arab, ya. Dan beliau dibaiat menjadi khalifah di hari mangkatnya orang tua beliau, yaitu pada bulan Rabiul Akhir tahun 512 Hijriah. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Lamma tuwfiya abuhu, takala ayahnya Al-Mustadhhir Billah meninggal, ya, maka dibaiatlah Al-Mustarsyid Billah dan diangkat sebagai khalifah, dan wa khutiba lahu ala manabir qad kana wal ahdi min muddati 23 sana. Dan di dalam khutbah, maka di atas mimbar, ya, dibacakan, menyebutkan bahwa doa ditujukan kepada khalifah, dan sebelum beliau telah menjadi putra mahkota berpangkat sebagai walul ahad, yaitu walul ahad itu adalah yang calon pengganti khalifah jika khalifah meninggal. Itu selama 23 tahun beliau menjadi walul ahad, menjadi putra mahkota bahasa kitanya. Wa kana alladhi akhadha al-bai'a lahu qadi qudad Abul Hasan Ad-Damaghani. Ya, ini salah seorang ulama, ya, tokoh dari ulama yang diantaranya membaiat beliau. Sebenarnya kita katakan di dalam pembaiatan di dalam Islam bukan berarti setiap personal rakyat langsung datang ke raja atau presiden untuk membaiat secara langsung secara keseluruhan dari rakyatnya. Tidak. Cukup dari tokoh-tokoh terkemuka, ya, dan pemuka-pemuka tertinggi di dalam kekuasaan. Kemudian dikisahkan oleh Ibnu Katsir, tatkala dia telah dibaiat, ya, ada saudaranya Abul Hasan lari saudaranya Abul Hasan, ini kunyanya Abul Hasan, dan naiki kapal bersama 3 orang. Dan dia lari menuju seorang sultan namanya Dubais ibnu Sadaqah ibnu Mansur ibnu Dubais bin Ali bin Mazyad al-Asadi, yaitu di Hillah, tempatnya di Hillah. Kemudian Dubais ini menyambut
saudara dari khalifah ini dengan baik memuliakannya, maka faqaliqal murtasyid billahi min dzalik. Jadi dia merasa ada kekhawatiran dengan kondisi ini, ya khalifah al-mustarsyid billah, farasala Dubaisan fi dzalika ma'a naqibin nuqaba az-Zainabi. Ya. Jadi dia mengirim surat kepada seorang kepala daerah tersebut namanya Ubais tadi dengan mengirim juga utusan, ya. Namun saudaranya faharaba akhul khalifah min Dubais. Juga saudara lagi-lagi dari tempat dia menginap tersebut. Kemudian faarsala ilaihi jaishan faalja'uhu ilal barriyah. Nah, akhirnya khalifah memanggil dengan mengirim pasukan. Kemudian dia dari daerah kepulauan sekarang berpindah ke daerah daratan. Falahikahu atsun syadid. Kemudian dia menemui kehausan yang luar biasa, maka ditemuilah berjumpa dia di daerah Duwayyan, ya, di Duwayyan. Kemudian di Palaqiyahu Badawiyan, ini ada dua orang, ini bukan nama tempat rupanya. Ada dua orang Badawi yang berjumpa dengan saudaranya yang sedang kehausan dalam padang pasir tersebut. Maka keduanya memberi minum, kemudian dibawa ke Baghdad. Jadi ceritanya ketika dia lari dalam padang pasir itu, ya, di tengah padang pasir kehausan sehingga kehabisan tenaga dan ditemui oleh dua penduduk yang di tengah padang pasir, dua orang Badawi. Kemudian dua orang tersebut membawanya ke Baghdad. Kemudian setelah sampai di Baghdad, bertemu dengan khalifah. Kemudian mereka saling berpelukan, watabakaya, ya, saling menangis keduanya. Kemudian khalifah memberikan tempat tinggal bagi saudaranya itu di hadapan istananya. Wa ahsana ilaihi. Kemudian khalifah membantu mendudukkan dalam posisi yang memperlakukan secara baik. Wa tayyaba nafsahu, diberikan ketenangan kepada dia. Wa kana muddatu ghaibatihi an Baghdad 11 syahran. Jadi lamanya dia dalam lari dari kota Baghdad itu sekitar 11 bulan. Wastaqarratil khilafah bila munaza'a lil mustarsyid. Akhirnya khalifahan berjalan di bawah kuasaan al-mustarsyid billah dengan tanpa ada yang mengerorong. Nah, ini di awal-awal tentunya. Baik. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwa di antara sifat al-mustarsyid billah ini diceritakan oleh Ibnu Katsir, kana al-mustarsyid syuja'an miqdaman ba'idal himmah. Dia adalah seorang pemberani, bahkan dikisahkan saat dalam keadaan genting, beliau langsung turun memimpin pertempuran. Ya. Miqdaman, orang yang berani, ba'idal himmah, memiliki kata bahasa kitanya optimisme yang tinggi, memiliki pandangan yang jauh, ya. Fasihan balighan, orangnya juga orator, ya, pintar dalam berbicara. Adbal kalam, hasanal, ya, irad, dalam sangat bagus tata bahasanya. Malihal khat, dan juga disebutkan dikisahkan sangat bagus tulisan tangannya. Muhabbaban ilal ama wal khasah. Dia, khalifah ini, sangat dicintai oleh rakyatnya, baik para orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat, khasah atau ama, masyarakat umum, maupun daripada tokoh-tokoh. Kemudian dia adalah Khalifah Abbasiyah yang terakhir dilihat yang menjadi khatib. Artinya kalau di dalam Islam, khalifah hari Jumat itu dia ikut yang memberikan khutbah, ya.
Dan kemudian umur beliau adalah sekitar 43 tahun 3 bulan ya. Dan masa kekhalifahan beliau kata Ibnu Katsir itu sekitar 17 tahun 6 bulan 20 hari. Ini sekilas disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihaya. Kemudian dalam sepanjang kekuasaan beliau dari 512 sampai 529 Hijriah, tentu akan banyak peristiwa-peristiwa, baik peristiwa politik maupun peristiwa-peristiwa lainnya yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat maupun sosial keamanan dan juga sosial kehidupan beragamanya. Baik, para misalnya mendengar rahmati Allah SWT dan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa ya. Dijelaskan juga oleh beliau di sini ya. Kana dha himmatin aliyah. Beliau ini orang yang punya optimisme yang tinggi, cita-cita harapan yang jauh ke depan, memiliki visi dan misi yang sangat tinggi. Nah, ulul himmah ini salah satu sifat yang dipuji pada seseorang karena begitu banyak dalil-dalil ya juga memotivasi agar seorang muslim harus punya ulul himmah. Demikian pula apalagi dia sebagai seorang tokoh atau seorang pemimpin harus punya pandangan yang jauh ke depan untuk kemajuan bangsanya. Tidak berpikir selama masa jabatannya ya untuk mensejahterakan kroni dan juga teman-temannya. Tidak demikian. Tapi memiliki planning yang jauh untuk memajukan bangsanya. Nah, di antara sini himmah aliyah. Himmah aliyah salah satu sifat yang dipuji dengannya seorang muslim karena ayat-ayat Al-Quran juga menyuruh kita untuk agar umat ini memiliki himmah aliyah. Punya cita-cita yang tinggi. Ya, cita-cita yang tinggi, optimisme yang kuat, ya. Tapi tentu diiringi dengan usaha. Bukan sekedar berkhayal. Maka beda antara orang berkhayal dengan orang yang ulul himmah. Ulul himmah adalah ada aksi yang dia lakukan. Tapi kalau orang berkhayal, dia hanya berharap tanpa ada usaha dan upaya untuk meraih apa yang dikhayalkannya, yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi agar kita punya ulul himmah. Di antara umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Jadi dalam kebaikan kita berlomba. Maksudnya bukan berlomba dengan lebih baik daripada orang yang tidak beramal, bukan. Tapi orang-orang yang beramal ini mesti mereka ada persaingan. Ya, bagaimana dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh maksud di sini, beriman, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan. Nah, tentu kebaikan itu tidak fokus kepada hal duniawi saja, dan yang tentu kebaikan yang lebih berarti dan sangat penting bagi setiap orang adalah kebaikan yang akan dirasakan setelah dia meninggal dunia, ya, di alam kuburnya dan di akhirat kelak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Apapun kebaikan, kita mesti punya semangat. Demikian pula ayat yang lain, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Nah, ini jadi tidak ada istilahnya di dalam Islam kita itu adalah umat yang bermalas-malas, berpangku tangan dan seterusnya. Dalam hadis Nabi SAW juga banyak dalil-dalil yang memotivasi kita untuk punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi itu. Di antaranya sabda Rasulullah SAW ketika meminta surga. Surga, tidak ada satupun surga itu yang tidak baik. Pasti semuanya baik. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyuruh kita meminta surga, Rasulullah tidak menyuruh kita untuk meminta yang penting masuk surga. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita meminta surga yang terbaik. Inna Allah adda lil mujahidin fi sabilihi mi'ata daraja minal jannah. Ya.
Fa idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu firdausa. Allah menyediakan untuk orang berjuang di jalan Allah SWT itu ada 100 tingkat dari surga. Maka Rasulullah SAW, jika kalian memohon kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah wa ustatuha. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling baik. Jadi kalau kita meminta doa, bukan yang penting masukkan surga saja, kata Rasulullah, tapi jurus dimotivasi oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan surga yang terbaik. Nah, tentu ada usaha ke sana. Dalam beramal kita upaya dengan terbaik. Ya, umpamanya ketika sholat, kita berwudu, umpamanya contoh yang kecil kita buat. Ya, tidak hanya melakukan hal-hal yang fardu saja, tapi dia juga melakukan hal-hal yang sunnah-sunnahnya. Maka di sini di antara kedudukan sunnah dalam ibadah itu sangat penting sekali. Ya, dalam beribadah, dalam bentuk yang terbaik itu adalah dengan melengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, karena tidak sekedar melakukan, tapi adalah melakukan yang terbaik. Nah, itu di antara hal yang perlu kita ketahui. Bukan sekedar melakukan ibadah, tapi lakukanlah ibadah itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, agar sesuai dengan permintaan kita, agar kita diberi surga yang terbaik oleh Allah SWT. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, wa idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausa. Fa'innaha 'alal jannah wa ustatuha wa saqfuha arsyur rahman. Rasulullah SAW, jika kalian mohon surga kepada Allah, minta surga Firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi dan yang terbaik, yaitu tidak ada di atasnya, yang menjadi atapnya adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan di dalam beribadah, di dalam bekerja, di dalam aktivitas kita asal-asalan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang akan Imam Bayhaqi dan Sunan Kubra dan disahihkan oleh Syekh Nasrul Albani dan Sahih Jami', ya, innallaha habba, ya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyuskinahu. Allah itu senang bila kalian melakukan sebuah urusan ibadah, ya, dia ahli, benar-benar sempurna, tidak asal-asalan. Dalam riwayat lain, riwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga disahihkan oleh Syekh Nasrul Albani dalam Al-Jami' Sahih, innallaha yakrah innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah safsafaha. Allah suka kepada urusan yang berkualitas baik, urusan yang mulia, yang tinggi kemuliaannya, ya, dan tidak suka pada urusan yang remeh-temeh asal-asalan maksudnya, ya. Nah, ini beliau terkenal dengan dza himmatun aliyah, dza himmatin aliyatin. Jadi beliau memiliki wa kana dza himmatin aliyah. Beliau Khalifah al-Mustarsyid billah ini terkenal dengan orang yang punya semangat yang tinggi. Wa syahamatin zaidah. Syahamatan zaidatan. Ya, wa kana dza himmatin aliyah wa syahamatin zaidatin. Dan juga syahamat zaidah. Ya, syahama ini orang yang berwibawa. Orang berwibawa, ya. Waqdam wa ra'in. Berani dan juga punya pandangan-pandangan, ya. Pendapat-pendapat, konsep-konsep, ya, punya konsep-konsep di dalam perencanaan-perencanaannya. Wahaibatin syadidah, ya, sangat dihargai, ya, oleh penduduknya. Dabatul umur khilafah warattabaha ahsanat tartibin. Beliau mengurusi urusan pemerintahan khilafan dan mengatur dengan sebaik aturan. Wahya rasmal khilafah wa nasyara idhamaha. Jadi beliau mengangkat kembali wibawa kekuasaan khilafahnya, ya, wa syayyada arkana syariah, dan beliau menguatkan pondasi-pondasi keagamaan di dalam kekhalifahannya. Wa taraza akmamaha, ya, ini juga beliau menyempurnakan, menjadikan agama lebih teratur, ya. Wa basyara hurub bi nafsihi, bahkan beliau juga seorang pemimpin, memimpin langsung dalam perperangan.
wa khara iddatan naubin ila al-hilla ya wal musil wa tariq al-kharasan ila an kharaja naubatul akhirah. Jadi beliau itu kalau kita mengadakan perjalanan ke berbagai daerah-daerah di bawah kekuasaannya, terakhir beliau adalah ketika keluar daerah Khurasan ya, dan juga beliau juga dalam beberapa utusan pasukan menjaga kekhalifahan beliau dari penyerangan-penyerangan seperti pasukan Batini dan lainnya. Nah, dan akhirnya beliau tertangkap di Azerbaijan ya. Dan juga disebutkan beliau seorang ulama atau seorang tokoh agama al-mustarsyid billah ini. Nah, ini kita lihat ya, beliau memadukan antara kekuatan politik beliau dengan kekuatan agamanya. Maka oleh sebab itu Ibnu Salah menjadikan beliau dalam menyebutkan dengan tabaqat Syafi'iyah dan juga Subki dalam tabaqat Syafi'iyah. Jadi beliau secara furu', secara amaliyah, ijtihadiyah banyak memegang pendapat-pendapat ulama Syafi'ah sehingga beliau bermadhab Syafi'iyah. Sebenarnya karena itulah Ibnu Salah dan Ibnu Subki menyebutkan dalam tabaqat Syafi'iyah itu biografi para ulama Syafi'iyah. Beliau belajar hadis dari Abdul Qasim bin Bayan dan juga Abdul Wahab bin Hibatillah Sabti. Kemudian juga punya murid ya, itu guru-guru beliau belajar hadis. Punya muridnya adalah Muhammad bin Umar bin Maki Al-Ahwazi dan juga menterinya Ali bin Tirad dan Ismail Mutahir Al-Musili. Hal ini disebutkan oleh Sam'ani dalam bukunya Al-Ansab ya. Kemudian ونهيك بذلك فقال هو الذي صنف له Abu Bakar Asy-Syafi'i kitabuhu Al-Umdah fil Fiqh. Nah, seorang ulama Syafi'i yang terkenal dengan Abu Bakar Asy-Syafi'i ini menulis kitab fikih untuk dia. Ya, wa bila qabihi istashhara kitab. Jadi dia lakabnya terkenal kitab tersebut. Dihadiahkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i kepada khalifah. Ya. Ketika itu beliau diberi gelar dengan Umdatud Dunya wad Din. Tonggak dunia dan agama. Maksudnya adalah Umdatud Dunya wad Din, orang yang punya kekuasaan di dalam pemerintahan di dunia ini dan juga memiliki ilmu dalam agama. Baik. Kemudian wa kana fi awal amrihi tanassukun. Di beliau adalah di awal masa mudanya itu beliau orang yang sangat taat beribadah. Bahkan termasuk orang yang memakai pakaian suf, itu pakaian-pakaian biasa masyarakat itu yang terbuat dari bulu domba. Wamfara fi baitil ibadah, dan bahkan fi baitil ibadah, badan sering beliau untuk menyendiri dalam beribadah. Dan beliau lahir pada hari Rabu 18 Sya'ban. Ya, ini disebutkan ini di 8 Sya'ban. Kemudian dia diangkat oleh ayahnya menjabat sebagai putra mahkota ya, dan di Nakusha ismuhu ala sikkati fi syahr Rabiul Awal, dan namanya termasuk yang disebut di dalam mata uang waktu itu ya. Maka pada bulan Sya'ban tahun 486 ya, tadi apa kita sebutkan, ada yang menyebutkan lahirnya 486, ada yang menyebutkan 885. Kemudian setelah dia diangkat menjadi putra mahkota, namanya tercatat dalam ya umlah atau keuangan di situ. Kemudian beliau diangkat ya, ini itu awal namanya muncul di dalam mata uang pada tahun 488 Hijriah. Wa kana malihal khatti, dan beliau sangat indah tulisannya. Maka taba ahadun minal khulafa qablahu mithlah. Jadi tidak ada khalifah yang seindah sebagus khatnya, ini tulisannya. Yastadriku ala kutabihi, bahkan malah dia memberikan koreksi kepada para
penulis-penulis, ya, sekretarisnya. Yuslih aghalita fi kutubihim, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam catatan-catatan mereka. Adapun pemberaniannya, ya, dan juga wibawanya, dan tentang kekuatan semangatnya, oleh Imam Suyuti disebutkan ashhar minas syams, lebih terang daripada matahari, artinya sangat terkenal. Walam yazal ayyamuhu muqaddaratan bi kasratil tashwish, tapi masa-masa pemerintahnya, ya, tidak pernah bersihlah dari gangguan-gangguan, kekacauan, wal mukhalifin, orang-orang yang menentang. Wa kana yakhruju bi nafsihi li daf'i dzalika ila an kharaja al-kharja al-akhira ila al-Iraq. Wastanka wan kasara wa akhadha wa ruzika asy-syahadah. Jadi terakhir beliau adalah keluar sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dan memimpin pertempuran, dan akhirnya beliau terbunuh dalam akhir hidup beliau adalah orang yang mati syahid. Adz-Dzahabi menjelaskan setelah Sultan Mahmud, ini kita sebutkan ada sultan, ada khalifah. Sultan adalah beda dengan khalifah. Ya, sultan yaitu kalau bahasa kita sekarang perdana menterinya yang menjalankan kekuasaan secara langsung ke bawah. Kemudian setelah Sultan Mahmud bin Muhammad Malikus Shah meninggal 425 Hijriah, maka diganti oleh anaknya Daud. Maka lalu terjadi juga perselisihan antara anak daripada sultan tersebut yang pada akhirnya didamaikan oleh khalifah, ya. Kemudian dijelaskan dalam beberapa peristiwa di masa pemerintahan Al-Mustathhir Billah ini, ada beberapa peristiwa yang kita akan sebutkan, dinukilkan oleh yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Di antaranya pada tahun 514 Hijriah, yang setelah 2 tahun ya beliau memimpin ini, fiha waqa'at wal ala waqa' azima bainal kurji wal muslimin bi qurbi min Taflis. Nama daerah di sini terjadi pertempuran sengit, peperangan yang cukup besar antara bangsa Kurji dan kaum muslimin. Kurji ini adalah pasukan dari keturunan atau bagian juga orang-orang Rum, tapi mereka bukan bangsa Rum. Wa ma'a Kurji kuffar kufjaki. Disebutkan di sini yaitu terjadi pertempuran besar. Faqatalu minal muslimin khalqan katsiran. Banyak sekali kaum muslimin yang jatuh korban dalam pertempuran itu. Kemudian faqatalu minal muslimin khalqan katsiran. Ghanimu amwalan jazilan, ya, dan juga kaum muslimin, ya, mendapatkan ghanimah juga yang cukup besar. Dan menawan sekitar 4.000 tawanan, 4.000 tawanan. Di sini disebutkan di sini kaum muslimin, ya, mengalami kekalahan, ya, bukan mendapat ghanimah mereka, tapi kaum muslimin mengalami kekalahan, banyak terbunuh di antara mereka, banyak harta mereka yang dirampas, kemudian juga banyak mereka yang ditawan, sekitar 4.000 orang. Maka Ibnu Katsir mengatakan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nahabat kurju tilkan nawahi. Kemudian bangsa Karjin ini Al-Karaj ini menguasai wilayah sekitar tersebut. Wa fa'alu asya' munkarah. Mereka melakukan banyak berbagai bentuk kejahatan dan kemungkaran. Dan mereka mengepung daerah Taflis, ya. Kemudian mereka menguasainya dalam berapa jangka waktu. Kemudian ba'dama ahraku qadi wal khatib hina kharaju ilaihim yatlubun al-aman. Bahkan ketika ada qadi dan khatib yang ingin bertemu meminta aman kepada mereka, perdamaian gitu, suaka, wa qatalu amata ahliha, dan membunuh secara umum masyarakat di daerah Taflis tersebut. Wasabbu adz-dzurriyyah wastahwadhu 'alal amwal. Mereka
menangkap, menawan anak-anak dan menguasai berbagai harta. Fala haula wala quwata illa billah, kata Imam Ibnu Katsir. Wa fiha aghara Jusiliyun, ya, Jusliyun, ya, Al-Faranji. Nah, Faranji masih bangsa barat, ya, Sahibur Ruha ala khalqin minal Arab, dari salah satu wilayah bangsa Arab. Waktu ke Turkuman, Turkuman ini daerah-daerah Irak juga, faqatalahum wa ghainihim amwalihim, dan banyak juga kaum muslimin yang jatuh korban di dalam kejadian tersebut. Nah, kemudian tahun 512 Hijriah itu mulai berkuasa di sana namanya Muhammad bin Tumar di negeri Maghrib. Negeri Maghrib adalah Maroko, Aljazair atau Algeria, dan juga Tunisia, ya. Dijelaskan bahwa pertama dia adalah, yakni kana ibtida'u amri hadzal rajul anhu qadima fi hadatsati sinnihi min biladil Maghrib ila Baghdad. Saat muda dia belajar ke Baghdad, ya, dan belajar di Madrasah Pasakana Nizamiyah, yaitu di komplek pesantren yang ada saat itu di Nizamiyah. Wastaghala bil ilmi fahasala janiban jayyidan minal furu' wal usul ala al-Ghazali ghairihi. Jadi dia memiliki ilmu yang banyak cabang, ya, baik dari ilmu-ilmu fikih maupun ilmu usul, ilmu-ilmu akidah, yaitu belajar termasuk di antara gurunya Imam Ghazali dan lainnya. Wa kana yudhiru ta'abbud wa zuhud wal wara. Di awalnya dia ada seorang yang menggambarkan dia seorang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang wara. Nah, bahkan pernah dia mengkritik Imam Ghazali, ya, husna malabisi, karena Imam Ghazali memakai pakaian yang bagus. Nah. Kemudian setelah selesai dia belajar, kembali ke negerinya. Dan dia melakukan dakwah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah munkar, dan juga mengajarkan Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu agama lain, termasuk fikih. Maka terkenal dia di kalangan masyarakat. Lalu bergabung dengannya namanya Yahya bin Tamim Al-Mu'izzi, sahib biladil Afrikiyah, yaitu Ibnu Badis. Jadi dapat teman dia. Rupanya ini adalah tokoh politik, ya, yang bergabung dengan dia ini. Fa'azzamahu wa akramahu wa sa'alahu du'a. Bergabunglah dengan dia, yaitu nama Yahya bin Tamim Ibnul Mu'izzi Ibnu Badis, ya. Kemudian wastashhara aidan bidzalika wa ba'uda saytuhu. Jadi teman terkenal dia, banyak pengaruhnya. Kemudian walaysa ma'u illa rikwatun wa asa. Dia tidak memiliki kekayaan apa-apa, pengaruh apa-apa, kekayaan apa, kecuali hanya tongkat, ya. Wala yaskunu illa al-masjid, dan dia tidak tinggal kecuali di masjid. Kemudian berpindah-pindah dari daerah ke daerah sampai dia masuk daerah Marrakesh. Marrakesh ini daerah Libya, ya. Dan bersamanya ada murid namanya Abdul Mu'min bin Ali. Kana qad tawassama fihi an-najama wasyahama. Dia melihat muridnya ini adalah murid yang cerdas, ya, memiliki kemampuan, ya, lebih dalam ilmu dan juga di dalam akhlaknya, dan juga keberaniannya. Para afiha minum anak. Ketika dia sampai di daerah Marrakesh ini, melihat di sana banyak tadi kemungkaran, melebihi dari daerah-daerah lain yang tempat dia tinggal. Wa min dzalika anna ar-rajul yatasallamun, ya, yaitu dia melihat adanya lelaki di sana, kebiasaan mereka menutup mukanya, ya. Wan nisa yamshina hasirati an wujuhinna, di mana wanita-wanita berjalan dengan penuh rasa terganggu dengan gangguan-gangguan daripada orang-orang tersebut. Maka dia mengingkari hal tersebut, ya, menupas kejahatan-kejahatan laki-laki yang suka mengganggu wanita-wanita tersebut. Kemudian, dan demikian pula melihat wanita-wanita raqibatun hasiratun an wujuhinna. Wanita-wanita juga banyak yang tidak menutup aurat dan penampilan-penampilan yang mengumbar maksiat. Nah, maka dia dengan sahabat-sahabatnya mulai mengingkari hal itu.
ya, kemudian ketika melihat hal seperti itu terjadi sebuah peristiwa, saudara penguasa yang di daerah Marrakesh itu ada saudarinya yang kena teguran dari Ibnu Tumar ini. Nah, kemudian wa akhadha ya'idul malika fi nafsi, lalu ditemui oleh dia raja tersebut dan dinasihati. Kemudian dia diusir dari Marrakesh. Fasyara'a yunashi'u alaihi wa yad'un nas ila qitalihi. Nah, mulai dari sini dia mengatur siasat untuk membalas ya terhadap penguasa di Marrakesh tadi. Dia kumpulkan manusia. Nah, sehingga fa'adhuma sya'nuhu wa tafa amru, sampai dia semakin memiliki pengaruh terus, ya, wa qawiyat syaukatuhu, sampai dia memiliki pengaruh yang besar, ya, kekuatan yang besar, wa tasama bil mahdi. Dari situ dia mengaku sebagai Al-Mahdi dan menamakan tentara-tentaranya Al-Muwahhidin, ya, namanya pasukan Muwahhidin. Kemudian dia menulis kitab tauhid dinamakan dengan kitab Al-Mursyidah. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran-pertempuran dengan penguasa yang ada di Marrakesh. Akhirnya dia dapat menguasai kekuasaan di Marrakesh tersebut. Nah, ini kisah dari Ibnu Tumar ini. Disebutkan di sini, summa jahaza Ibnu Tumar alladhi laqaba nafsahu bil Mahdi. Ibnu Tumar yang telah mengelari dirinya dengan Mahdi, ya, mempersiapkan tentara, ya. Kemudian dengan panglimanya ada namanya Abu Abdullah Al-Wansharisi dan juga Abdul Al-Mu'min yang tadi muridnya, li muhasatin Marrakesh, untuk mengepung daerah Marrakesh ini. Kemudian penduduk-penduduk datang menghadang mereka. Terjadilah pertempuran antara tentara pasukan Ibnu Tumar dengan masyarakat. Kemudian dalam perjalanan itu terjadi terbunuhnya Abu Abdullah Al-Wansharisi dari salah satu pimpinan pasukannya, alladzi za'ama anna al-malaikatu khatibuhu, ya. Kemudian dia mengaku bahwa malaikat berbicara kepadanya. Ini di sini mulai tampak dia mempengaruhi orang-orang dengan doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Mulai dari Ibnu Tumar tadi. Ini kisah Ibnu Tumar ini terkenal juga di dalam sejarah Islam. Ia mengaku sebagai Mahdi, kemudian pasukannya adalah pasukan Mahdi, kemudian juga kisah-kisah dari para sebagian daripada pasukan seperti ini. Kisah Abu Abdullah disebutkan malaikat bicara kepadanya, kemudian kehilangan mayatnya, ya, maka dia tidak ditemukan di antara orang yang terbunuh, ya. Kemudian dibuatlah kisah bahwa malaikat telah mengangkatnya. Kemudian waqad kan Abdurrahman dafanahu, padahal telah dikubur oleh temannya itu Abdul Mukmin tadi, Abdul Mukmin yang muridnya tadi. Tapi dibuat kisah-kisah, ya, dikuburkan oleh mukmin, kemudian manusia sedang sibuk dalam berperang, sehingga dibuat kisah, ya, untuk tetap membuat orang fanatik kepada kelompoknya. Dibuatlah kisah-kisah yang dianggap suatu yang karomah, ya, istimewa segala macam itu. Nah, ini pola-pola ini kalau kita lihat banyak sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh politik, ya, tokoh-tokoh politik, ya, mereka memperalat kadang-kadang sebagian ulama-ulama yang bisa mereka manfaatkan untuk menipu orang. Seperti ini yang terjadi adalah Abu Abdullah Al-Wansharisi ini terbunuh dan dikuburkan oleh Abdul Mu'min sendiri. Orang lagi sibuk dalam pertempuran, jadi nggak ada orang yang tahu bahwa dia dikubur. Lalu disebarkan isu bahwa malaikat bicara, malaikat mengangkatnya ke langit. Nah, ini umat kalau tidak memiliki akidah yang kuat, sangat mudah terpapar dengan berbagai paham-paham seperti begini. Apalagi dengan istilah Mahdi, ya, akhir-akhir ini mulai muncul ada orang-orang Mahdi telah keluar dan segala macamnya, ya. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu agama agar kita tahu apa penjelasan-penjelasan ulama tentang pembahasan tersebut, ya, tidak dijadikan manfaat objek untuk nafsu para pendusta, ya. Dimanfaatkanlah kita masyarakat awam oleh mereka untuk mencapai tujuan mereka. Baik, kemudian dan akhirnya setelah terbunuhnya
apa tadi Abu Abdullah, salah pimpinan panglima pasukan Ibnu Tumar ini diserahkan kemudian pasukan berikutnya kepada Abdul Mu'min bin Ali, muridnya tadi. Walaqabahu Amirul Mukminin, digelarilah muridnya tadi Amirul Mukminin. Wa kana syaban hasanan haziman aqilan. Ini di cirinya dia adalah seorang pemuda yang baik. Ya. Summa mata Ibnu Tumar, kemudian setelah matinya Ibnu Tumar, waqad atat alai ihda khamsuna sana, umurnya 51 tahun. Dan wa mudda mulkihi asyara sinin, lamanya berkuasa Ibnu Tumar ini selama 10 tahun. Ya. Ini diantara kisah kekuasaan Ibnu Tumar yang ada di Libya. Ya. Marrakesh ini adalah daerah Libya. Baik. Kemudian berapa peristiwa lagi disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tahun 515 Hijriah terjadi habbar rihun sauda di Mesir, terjadi angin hitam. Angin hitam di sini di Mesir, kata beliau. Pastamar salah satu ayam. Angin ini berlangsung selama 3 hari. Fa ahlakat khalqan katsiran minan nas. Yang makan korban sangat banyak sekali. Demikian pula ad-dawab wal an'am, bagai matang ternak. Kemudian dalam tahun ini juga, kata Ibnu Katsir, terjadi gempa yang besar di Hijaz. Fatada'da'a bisababiha rukunul Yamani. Sampai retak rukun Yamani yang ada di Mekah. Zadahu Allahu syarafan, ya. Tahaddama ba'duhu, ada yang pecah. Ya, wa tahaddama syai'un min harami Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Manwa, dan juga Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga terjadi ada yang retak-retak gitu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, gempa besar terjadi di daerah Hijaz yang menyebabkan Ka'bah dan juga sebagian bangunan Masjid Nabawi menjadi retak dan jatuh gitu ya. Dan juga pada tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, zahara rajulun alawin di Makkah. Ada seseorang yang dari keturunan Alawi, ini masuk keturunan dari Ali bin Thalib, di Mekah muncul. Dan sebelumnya wastagalla bi nizamiyah fi fiqh wa ghairihi, dan sebelum belajar ilmu fikih di madrasah nizamiyah yang ada di Baghdad. Wa amara bil ma'ruf wa nahy anil munkar, memulai juga ini melakukan amar ma'ruf munkar. Lalu manusia mengikutinya, fanafahu sahibu Ibnu Abi Hashim ila Bahrain. Ketika melihat dia sudah punya pengikut yang besar, akhirnya penguasa Mekah, yaitu disebut dengan Ibnu Abi Hashim ini, mengusirnya ke daerah Bahrain. Jadi memang juga dalam kita baca peristiwa-peristiwa yang terjadi, gesekan antara penguasa, pejabat dengan para ulama, ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti mana dari Ibnu Abi Hashim ini, kekhawatiran atas keramaian pengikut daripada Rajulun Alawi ini. Sehingga kalau semakin besar pengikutnya, satu saat dia adalah yang berkuasa di Mekah, dan akhirnya diusir ya seorang dari keturunan Ali ini di Mekah. Kemudian juga pada tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, terjadi terbakarnya Dar Sultan di Asfahan, istana sultan di negeri Asfahan. Asfahan ini daerah Iran. Falamma qafiha syai'un min asas wal firash wal jawahir wal zahab wal fiddah. Tidak ada yang tersisa. Ya, dari peralatan rumah tangganya, dari pemberdaninya, berbagai barang-barang berharga, emas, perak, ya. Siwa yaqutul ahmar, kecuali yakut ini adalah mutiara yang merah, ya. Apa tuh mutiara apa ya? Kemudian juga qabla dzalika bi usbu', kata dia, Ibnu Katsir menunjukkan seminggu sebelumnya terjadi juga kebakaran di Asfahan juga di masjid, ya. Wa kana jami'an 'aziman, masjid ini adalah masjid yang besar, fi akhshab tusawi alf dinar. Jadi kata Ibnu Katsir, yang mana terbangun dari kayu yang nilainya 1.000.000 dinar. Ya. Wa fi jumlati mahtaraka fihi 500 mushaf. Termasuk yang terbakar di saat itu adalah 500 mushaf. Wa min jumlati mushaf bi khati Ubay bin Ka'ab, dan di antaranya adalah mushaf yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, ini di antara peristiwa-peristiwa musibah yang terjadi di sepanjang kekuasaan Al-Mustasib Billah.
Kemudian beberapa peristiwa-peristiwa lain kita coba melihat. Yang penting di sini tidak terlalu banyak Ibnu Katsir menyebutkan peristiwa-peristiwa yang hanya kondisi-kondisi politik yang banyak dibahas oleh beliau, terutama kegoncangan politik yang ada di bawah khalifah, yaitu di antara anak-anak para sultan dan saudara-saudara mereka. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan tahun 520 Hijriah. 520 Hijriah, Ibnu Katsir menyebutkan di sini adalah wa fi hadhihi sana kana awalu majlisin takallama fi Ibnu Jauzi 'alal mimbar ya'idun nas. Tahun ini adalah pertama sekali Ibnu Jauzi memberikan pelajaran kepada manusia di atas mimbar, ya. Dan umurnya ketika itu 13 tahun. Nah, ini juga suatu faedah bagaimana masih muda sekali Ibnu Jauzi sudah memberikan wejangan, pelajaran. Kalau 13 tahun di kita mungkin ya kelas 2 SMP atau 1 SMP ya. Wa hadarahu Syekh Abdul Qasim Ali ibnu Ya'la al-Alawi al-Balkhi. Ya. Di antara yang hadir adalah itu namanya ada Syekh Abdul Qasim wa kana sunniyan. Beliau adalah seorang ulama sunni. Allamahu kalimatin, ya. Diajarkan oleh Syekh ini Ibnu Jauzi bagaimana berbicara. Summa as'adahul mimbar faqalaha. Jadi kemudian disuruh naik ke mimbar Ibnu Jauzi untuk menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Syekh Abdul Qasim ini. Wa kana yawman mashhudan. Kata Ibnu Katsir, tampilan Ibnu Jauzi pertama, ya perdana dari ceramahnya itu dihadiri oleh orang yang banyak sekali. Yawman mashhudan. Ya. Qala Jauzi wa huziral jam'u yawma idzin, kata Jauzi sekitar berapa orang hadir? Itu bi khamsina alf, 50.000 orang. Ya. Ini bagaimana pengalaman Ibnu Jauzi yang diceritakan oleh Ibnu Katsir, ya, dalam awal mula beliau menyampaikan ilmu di Baghdad. Kemudian pada tahun 523 Hijriah itu terjadi pengepungan dari bangsa Al-Faranj Minan, itu orang barat Eropa, mengepung kota Damaskus. Kemudian masyarakat menghalang mereka, terjadi pertempuran, ya. Kemudian masyarakat Damaskus mengirim utusan ke Baghdad untuk meminta bantuan pasukan dari khalifah. Wahammu bikasri mimbar al-jami. Jadi pasukan Al-Faranj ini pasukan Salibi ini bermaksud ingin merusak mimbar masjidnya Damaskus yang masyhur, ya. Hatta wa'idu bi annahum sayuktabuna ila sultan. Lalu diancam bahwa mereka akan diadukan kepada sultan liyab'asa jaisan katifan nusratan li ahli Syam, agar dikirim pasukan yang jumlah yang besar untuk membela ahli Syam. Falam yu'ath ilahi jaisun hatta nasarahumullah min indihi. Tetapi tidak sampai tentara utusan pasukan yang dikirim, Allah telah memberikan kemenangan kaum muslimin. Fahazamu muslimun wa qatalu minhum 10,000. Kaum muslimin dibantu oleh Allah SWT, mendapat tolong Allah SWT, dan sehingga terbunuh dari lawan mereka sekitar 10.000 orang. Ya. Walam yulfit minhum siwa arba'ina nafsan. Tidak ada yang selamat kecuali 40 jiwa saja. Ini di antara kisah pertempuran menghadapi pasukan orang-orang kafir ketika menyerang daerah Syam. Tahun 524 Hijriah, Ibnu Katsir juga mengisahkan terjadinya gempa besar di Irak, sehingga juga menyebabkan hancurnya rumah-rumah yang begitu banyak. Kemudian juga terjadi di daerah Mosul hujan yang besar. Ya. Fasaqata ba'duhu naran ta'ajjaju. Ya. Dan malah sebagiannya adalah membawa api. Fatharakat durun katsira min dzalika. Ya. Dan juga banyaknya rumah yang terbakar.
Ya, wa taharaban nas, manusia berlarian dengan kejadian itu. Kemudian juga ada kisah di sini kata Ibnu Katsir, wa fiya wujida bi Baghdad aqarib tayyaratun, yaitu kelanjengking yang terbang, laha syaukatani, memiliki dua sengat, ya. Fa khafan nasu minha khaufan syadidan. Jadi peristiwa-peristiwa kadang kita kan banyak hal peristiwa yang aneh-aneh, yang ajib gitu ya. Ini banyak dikisahkan sebetulnya. Seperti ini adalah yaitu kalajengking terbang. Ya, subhanallah. Kalau di kita kalajengking berjalan ya, tidak bisa terbang. Ini terbang, kalajengking terbang. Memiliki dua sengat yang yaitu dua cakaran, maka manusia takut. Ditimpa ketakutan yang luar biasa kata Ibnu Katsir. Ini di antara peristiwa yang terjadi di tahun 524 Hijriah. Di tahun yang sama terjadinya pembunuhan terhadap pimpinan Fatimiyah yang ada di Mesir, yaitu Al-Amir bi Ahkamillah Ibnu Musta'li, sahibu Mesir, yang dibunuh oleh orang Batiniyah sendiri. Ya, dan umurnya 34 tahun saat itu, dan masa khilafahnya sekitar 29 tahun. Ya. Dan dia adalah keturunan ke-10 dari Fatimiyah. Itu anak yang ke-10 dari keturunan Ubaidillah Al-Mahdi. Tatkala terbunuhnya Al-Amir ini bi Ahkamillah, Mesir dikuasai oleh seorang gulam dari Ghilman, yaitu budak dari Armeniun. Ya. Dan dia menguasai selama 3 hari sampai datangnya Hadara Abu Ali Ahmad bin Afdal bin Bandar Al-Jumali. Fa'aqama Khalifah Al-Hafidh Abul Maimun Abdul Majid bin Amir Abdul Qasim Al-Mustansir Billah. Lalu setelah itu digantikan ya oleh Khalifah, ya, Abul Maimun ini Ibnu Abdul Majid bin Amir bin Qasim Ibnu Muntashir Billah, yang umurnya saat itu ada berumur 25 tahun kata Ibnu Katsir. Kemudian kisah-kisah lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir selama pemerintahan Al-Mustarsyid Billah, ya, kiranya sudah selesai peristiwa penting di sini, cuma Ibnu Katsir sini mengisahkan tentang terbunuhnya Al-Mustarsyid Billah, yaitu tahun 529 Hijriah. Sebabnya adalah adanya perselisihan antara Sultan Mas'ud dan Khalifah. Ada perbedaan perselisihan antara Sultan Mas'ud dengan Khalifah. Jadi terjadinya pertempuran yang begitu sering terjadi. Faqtadal hal an al-Khalifah arada qat al-khutbah lahu min Baghdad. Akhirnya Khalifah ingin memutuskan khutbah untuk Sultan tersebut dari Baghdad. Kemudian dalam waktu yang sama, wafatnya saudara dari Sultan Mas'ud ini, Tughrul bin Muhammad ibnu Malik Shah, kemudian fasara ila bilad famalakaha. Jadi setelah saudara meninggal, dia pergi ke tempat kekuasaan saudara dan dia kuasai. Wa qaya janibuhu, sehingga dia memiliki wilayah yang besar. Summa syara'a yajma'ul asakir, kemudian dia membentuk pasukan-pasukan ingin menyerang Baghdad, ingin menguasai Baghdad dari tangan Khalifah, ingin mengambil Baghdad dari tangan Khalifah, dari kekuasaan Khalifah, yaitu Al-Mustarsyid Billah. Tatkala Khalifah mengetahui hal itu, az'aja wasta'ada lidzak. Khalifah bersiap-siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Wa qafaza jama'atun min ru'usil umara ila al-Khalifah. Sehingga berdatangilah para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, umara, para amir menemui Khalifah. Ya, khaufan ala anfusihim min syawati Malikil Mas'ud. Karena mereka mengkhawatirkan diri mereka tentang kekejaman dari
Sultan Mas'ud ini. Kemudian khalifah melakukan perjalanan dari Baghdad fi jahafil katsira. Jadi warkib khalifah min Baghdad fi hafil dengan pasukan yang besar, fihim qudha ru'usul daulah min jamil asnaf. Jadi di situ termasuk para qadi-qadi, ya, orang-orang penting bersama dengan khalifah. Famasya baina yadayhi awal manzili hatta wasala ila Suradik. Jadi mereka ini berjalan bersama khalifah dari istananya sampai ke daerah namanya Suradik. Fa ba'atha baina yadayhi muqaddamatan, dia didahulukan berapa ada pasukan perintis maju lebih dahulu. Kemudian Sultan Mas'ud, ya, ada Dubaisah bin Sadaqah yang dipimpin oleh pasukannya oleh Dubaisah. Ya. Alidkana sahibu Hillah. Subhillah ini daerah Hillah yang mana saudara dari khalifah sebelum pernah mampir di situ. Fajarar khutubun kabiratun. Terjadi perdebatan dan juga pertempuran. Wa hasul amr anal jaishaini iltaqaya fi ashir Ramadan yaum al-Itsnin. Yaitu kedua pasukan dari antara Sultan Mas'ud dan khalifah berjumpa, berhadapan, berperang pada 10 Ramadan, ya, hari Senin, ya. Terjadilah pertempuran di 10 Ramadan tersebut. Walam yuqtal baina safaini siwa khamsati ampus. Tidak terbunuh dari kedua belah pihak kecuali 5 jiwa saja, 5 orang saja. Summa hamal khalifatu ala jaisil malik fahazamahum. Dan akhirnya khalifah dapat mengalahkan pasukan Sultan Mas'ud. Summa taraja'u, maka akhirnya pasukannya mundur. Fahamu wala jaisil khalifah fahazamuhum wa qatalu minhum khalqan. Nah, kemudian ketika itu mereka menjerang lagi, ya, pasukan khalifah, dan mereka mampu memukul mundur juga pasukan khalifah dan terbunuh banyak sekali dari pasukan khalifah, dan akhir khalifah ditawan. Tertawanlah khalifah, wa nuhiba amwalu wa hawasiluhu, dan akhirnya dirampaslah harta-harta kekayaan khalifah, di antaranya adalah 4.000 dinar, ya. Dan juga termasuk misyab wal khila, dari pakaian-pakaian, berbagai mahkota-mahkota, wal asas itu adalah perabotan rumah tangga, dan berbagai wal kumash wal maun, berbagai peralatan istana diambil. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah jadi khalifah terbunuh saat berhadapan dengan Sultan Mas'ud ini. Fatara khal fil aqalim, dan ketika itu sampailah berita ke berbagai daerah penjuru tentang terbunuh khalifah. Hina balagha khabar ila Baghdad in azzajan nas, sampai berita kepada Baghdad, manusia sangat terkejut, dan wazul zilzalan syadida, mereka sangat terpukul sekali, ya. Waja'atil ama ila manabir fakasaruha wamtana'u min huduril jama'at. Sehingga disebutkan di sini orang-orang awam datang ke mimbar, mereka menghancurkan, yang tidak mau hadir sebelum jemaah. Kemudian juga disebutkan di sini wanita-wanita keluar, ya, yunahna ala khalifah, mereka meratapi khalifah. Wa ma jara alaihi min asri wa ta'assa bi ahli Baghdad fi dzalik khalqun katsir min ahli bilad. Ini kita sebutkan di mana khalifah mendapat tempat yang di hati rakyatnya, sehingga saat terbunuh khalifah, yaitu al-mustashhid billah, menyebabkan mereka sangat terpukul dan merasa kehilangan sekali. Ya. Kemudian wa tammatul fitnah tammat fitnatun kabira, kata Ibnu Katsir, terjadi fitnah yang luar biasa, wa intashar fil aqalim, dari berbagai daerah wilayah, sehingga kondisi ini berlangsung yaitu sampai bulan Zulqa'dah. Jadi tadi bulan mulai dari bulan 10 Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, yani hampir 3 bulan lah. Wa syana'atu fil aqalim muntashirah, terjadinya berbagai kacauan dari berbagai wilayah. Ketika itu menulislah Malik Raja Sanjar kepada saudaranya, yuhadirhu ibba dzalik. Jadi saudara Mas'ud tadi diperingatkan oleh saudara Sanjar. Wa bisul bima waqa'a min al-amr al-'azim, dan dia peringatkan dan dia disampaikan pada dia dengan perkara kehancuran, kerusakan terjadi. Ya. Wa ya'muru an yu'ida al-khalifah ila mustaqarri 'izzihi wa dar khilafah. Dia disuruh oleh saudaranya Sanjar, saudara dari Mas'ud tadi, untuk kembalikan kemuliaan kewibawaan khalifah. Ya.
Kemudian famtasal maut zalik. Kemudian ketika itu ini khalifah masih belum terbunuh karena ditawan ya. Kemudian diminta untuk membawa khalifah ke istananya ke Baghdad dengan keadaan memuliakannya. Kemudian Mas'ud menjalankan perintah dari saudaranya tadi Sanjar, namanya Sanjar ya. Wadiba li khalifah suradiqun azim. Wa nusiba lahu fihi qubbatun azimatun tahtaha sarirun hailun. Dibuatlah untuk khalifah itu kereta ya, kerajaan atau kereta khalifah. Kemudian dibuat khalifah kubah yang besar dan di bawahnya ada singgasana yang besar. Wa albisal khalifah sawad ala adatihi. Kemudian khalifah memakai pakaian yang hitam. Wa urkiba ba'du makana yarkubuhu min marakibihi. Kemudian dia menaiki kendaraannya, tunggangannya. Wa ja'al malaku Mas'ud faqabala ard baina yadayhi. Kemudian Mas'ud ya menundukkan diri kepada khalifah. Kemudian wa amsaka lijamul faras. Kemudian dia pegang tali kendali dari kuda khalifah, wa tamasya fi khidmati wal jaysh kullu musyah. Kemudian dia berjalan untuk memandu kuda khalifah dan pasukan-pasukan berjalan di belakangnya hatta ujidsa khalifah ala sarihi. Sampai khalifah duduk di atas singgasananya. Kemudian berdirilah Mas'ud tadi di hadapannya, wa khala khalifah alaihi wa ji'a Dubaisa maktufan wa an yamini amiran. Kemudian datang yang panglima daripada Mas'ud ini, namanya Dubais, ya, dalam keadaan berpangku tangan dan kiri kanannya ada dua orang, ya, amiran, ya. Jadi masing-masing dari kedua, jadi yaminnya ada dua pengawal, di kiri juga ada pengawal, dan pengawal ini membawa yaitu pedang yang terhunus. Faturha baina yaday khalifah. Itu dilemparkan di hadapan khalifah. Kemudian ketika itu Pak Aqbal Sultan yashfa'u fi Dubais wa huwa mulqan yaqulu al-afu ya amirul mu'minin. Ya. Kemudian di sini dipanggil ya panglimanya Dubaisa dan ingin diberikan hukuman oleh khalifah di sini. Kemudian sultannya Mas'ud memintakan syafaat agar tidak dihukum. Ya, al-afu ya amirul mu'minin, berilah keampunan. Wa ana akhtatu wal afu an indal maqdirah, ya. Jadi dia akui saya salah dan memohon itu maaf kepada khalifah. Kemudian Ma'amar khalifah bi itlaqihi wa huwa yaqul. Dan khalifah menyuruh untuk melepaskan Dubaisa tadi yang diikat. La tathriba alaikum al-yawm, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Fanahadha qa'iman wal tamasa an qabila yada khalifah fa aidna lahu faqabbalaha. Kemudian Dubaisa berdiri dan mencium tangan khalifah. Wa amaraha ala sadrihi. Kemudian lewat di dada khalifah wa sala'afu anhu wa amma kana minhu. Memohon dimaafkan apa-apa yang telah terjadi, ya. Kemudian wastaqara ala ma dzakarna, kata Ibnu Katsir, terjadi kondisi seperti yang kita sebutkan itu sampai menyebarlah berita ke berbagai wilayah. Wa farihan nas, dan manusia menjadi bahagia dengan itu dan hati mereka menjadi senang. Falamma kana mustahil dzil qa'dah ja'atir rusul min jihati Malik Sanjar ila ibn akhihi yastahithuhu 'ala al-ihsan ila al-khalifah. Datang utusan dari Raja Sanjarah, ya, kepada saudaranya tadi sultan untuk menyuruhnya berbuat baik kepada khalifah. Wa yubadir ila sur'ati raddihi ila watanihi, untuk membalikan secepatnya ke Baghdad. Wa arsala ma rusul jaishan, kemudian diutus bersamanya, bersama utusan itu ada tentara, liyakunu fi khidmatil khalifah ila Baghdad, untuk mengawal khalifah ke Baghdad. Fasahibat jaishu asyrata min al-batiniyah. Fasahibat jaish, jadi di dalam pasukan tadi itu ada menyelinap 10 orang dari kaum Batiniyah. Kita tahu kaum Batiniyah dalam sejarah, ya, telah berkali-kali disebutkan mereka adalah orang-orang yang punya kebencian yang luar biasa kepada umat Islam. Faqila min haitsu la yash'urun. Jadi itu enggak diketahui, di antara pasukan itu ada menyusup 10 orang dari orang Batiniyah. Ya. Kemudian ketika mereka sampai, ya, jadi dalam perjalanan khalifah dalam tendanya,
mereka menyelinap masuk ke tenda khalifah, faqataluhu fiha wa qata'u qita'an. Jadi dia masuk ke dalam orang 10 orang dari Batiniyah dalam pasukan yang dikirim untuk mengawal khalifah ke Baghdad itu. Dalam perjalanan ketika khalifah beristirahat di tendanya, mereka yaitu masuk ya membunuh khalifah ke dalam tendanya dan memotong-motongnya. Falam yalhaqin nasu minhu illa rusum. Ya, wa qatalu ma'hu jama'atan min ashabihi. Ya, tidak bisa manusia untuk apa namanya menangkapnya karena mereka memang orang terlatih, dan kemudian juga banyak terbunuh bersama khalifah ya pasukan-pasukan yang lain yang membela. Di antaranya disebutkan Abdullah bin Sukaina fa akhadha ulahiratu fa uhriku, yakni dihukum. Ya, di antara hukuman yang diberikan kepada mereka melakukan tersebut adalah dibakar, kata Ibnu Katsir, wasar bidzalika qurban fil buldan fama min ahli balda illa wahum asyadu huznan alal khalifah al murtasyid minal ukhra. Di mana ketika sampai berita itu ya, berbagai negeri kesedihan atas kehilangan khalifah mereka yang dibunuh oleh orang Batiniyah. Secara khusus ahli Baghdad, kata Ibnu Katsir, ya, dan termasuk para wanita-wanita meratap dengan meninggalnya khalifah tersebut. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kata beliau, wa ma kunna yaqulna minan niyaha ala khalifah rahimahullah wa kana maqtaluhu ala babi muraghah fi yaumil khamis. Jadi khalifah ini terbunuh pada hari Kamis tanggal 17 Zulqa'dah. Kemudian setelah itu beliau dibawa ke Baghdad. Kemudian ada berlangsung kawah 3 hari di Baghdad setelah terbunuhnya Khalifah al-Mushtasib billah. Kemudian dibaiat anak beliau yaitu Ar-Rashid billah ya. Ini adalah khalifah yang berikutnya adalah yaitu yang bergelar dengan Ar-Rashid billah. Baik, itu barangkali yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan lanjut insyaallah pembahasan berikutnya, yaitu tentang kekhalifahan Ar-Rashid billah. Sebetulnya ada beberapa faedah di sini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Barangkali mengingat waktu kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari faidah biografi Khalifah Abbasiyah Al-Murtasyid Billah, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab, dan silakan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, karena waktu yang ada sangat terbatas, Ustaz, kami ajukan saja pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bagaimana konflik di kekhalifahan di masa, terutama yang telah dijelaskan di masa Khalifah Abbasiyah, banyak sekali konflik-konflik atau bahkan pembunuhan sang khalifah. Nah, apakah memang sejak sudah sunatullah di mana di masa kekhalifahan setelah 4 khalifah tersebut banyak sekali huru-hara yang terjadi di setiap kekhalifahan yang ada di kaum muslimin, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, di dalam sejarah Islam, kondisi kekhalifahan itu tidak mesti di dalam kondisi dalam keadaan terjadi kekacauan secara terus-menerus. Jadi di antara mulai adanya kekacauan di masa Khalifah Abbasiyah adalah di akhir-akhir ketika munculnya kuatnya pasukan daripada Batiniyah dan juga wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan orang-orang non-Arab. Ini Bani Saljuk yang sudah pernah kita bahas. Jadi mereka-mereka ini memang di saat berjihad di masa setelah masa Ma'mun, di masa Ma'mun itu pasukan tentara banyak dari orang-orang yang bukan Arab, dari bangsa Persia dan daerah Balkan dan dari bangsa yang disebut dengan Turki, ya, bukan Turki
yang negara Turki, maksudnya kebangsaan Turki itu seperti dari keturunan kebangsaan yang apa namanya itu, daerah-daerah Rusia, bagian Rusia. Nah, yang matanya sipit itu ya, daerah Balkan atau seperti negara-negara bagian dulu, negara bagian Soviet seperti Azerbaijan, Turkistan, daerah-daerah Afghanistan, itu daerah-daerah yang disebut dengan asal kebangsaan mereka dengan Turki. Nah, di saat itu mulai mereka memiliki kekuatan, ya, ada fanatik kepada kesukuan. Orang Persia yang telah masuk Islam, ya mereka juga masuk ke dalam Islam tentu banyak motivasi, karena memang mereka ingin kembali menguasai kekuasaan mereka, maka mereka juga masuk dengan motivasi itu ke dalam Islam dan kemudian menjadi memiliki peranan di dalam berjuang umpamanya, dan akhirnya mereka memiliki posisi-posisi. Nah, ini di sana yang terlihat banyak sering kecocokan, dan sebetulnya di masa kekuasaan Al-Mustarsyid Billah tidak ada perebutan kekuasaan dari khalifah. Yang terjadi adalah dari masalah dari sultan. Sultan ini bukan dari Arab ya, yang tadi kita sebutkan yaitu Mas'ud, itu dari keturunan dari Malkishah, itu keturunan Persia. Yang dia memiliki wilayah-wilayah ya, termasuk saudaranya tadi siapa namanya? Senjara ya, disebutkan tadi namanya. Nah, itu mereka punya wilayah-wilayah tertentu dan mereka memiliki pasukan. Nah, karena mereka memiliki kekuatan politik, kekuatan senjata juga, kadang-kadang mereka merongrong kekuasaan khalifah. Tetapi mereka tetap mengakui kekuasaan mereka di bawah khalifah. Jadi khalifah ini tidak secara langsung setelah di masa-masa akhir berkuasanya Bani Saljuk dan seterusnya, dan bangsa-bangsa yang tadi kita sebutkan ya, dari bangsa Malikishah ini, keturunan Persia ini, itu tidak secara langsung lagi untuk mengurus daerah-daerah secara langsung. Kecuali Baghdad saja mungkin ya, karena memang sudah mulai melemah, karena banyak sekali timbul kekuasaan-kekuasaan saing kekuasaan lain seperti yang kita sebut tadi Batiniyah, Fatimiyah, yang mereka juga menyerang kekuasaan-kekuasaan lain untuk merebut wilayah di Asfahan dan juga daerah lainnya. Nah, ini sebetulnya yang jadi yang merebut kekuasaan-kekuasaan itu mereka-mereka yang tadi kita sebutkan, mereka orang-orang yang memang dasarnya adalah untuk berkuasa, bukan untuk memperjuangkan agama. Tapi khalifah adalah bagian dari perjuangan mempertahankan wibawa kekuasaan dengan bentuk agama. Ini maka oleh sebab itu khalifah yang terakhir ini seperti yang tidak ceritakan tadi, termasuk al-mustarhir billah dan juga al-mustarsyid billah, termasuk orang-orang berilmu, bahkan al-mustarsyid billah dianggap bagian dari ulama Syafi'iyah, sehingga disebutkan oleh para pengarang ulama-ulama menulis biografi ulama Syafi'iyah memasukkan dalam tabaqat mereka. Nah, jadi sebetulnya kegaduhan-kegaduhan itu ya di efeknya karena memang banyak sekali adu domba terjadi. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarah kebaikan sepanjang sejarah Islam, tidak sedikit kemajuan-kemajuan luar biasa, keamanan-keamanan yang pernah kita bahas di masa kekuasaan-kekuasaan yang sebelumnya. Ya. Cuman di masa ini banyak kebaikan-kebaikan sehingga khalifah dikenal sebagai orang yang sangat murah sehingga dicintai oleh masyarakatnya. Cuman yang kadang-kadang yang membuat suasana tidak nyaman di masyarakat adalah itu penguasa-penguasa yang ada di daerah-daerah tadi yang kita sebutkan, mereka ingin memiliki pengaruh lebih besar, dan kadang-kadang ketika keinginan-keinginannya ditolak oleh khalifah, mereka mengancam dengan menggunakan pasukan. Karena pasukan khalifah ya tidak mutlak dalam semua kegiatan di bawah kekuasaannya. Jadi masih ada negara-negara bagian itu memiliki kekuatan. Kadang-kadang menjadi ancaman bagi kekhalifahan yang ada di Baghdad. Sebagaimana yang terjadi terbunuh di sini Khalifah Al-Mustarsyid Billah ya, ketika dia melawan dari Mas'ud ini, yang Sultan Mas'ud yang berupaya ingin merebut Baghdad dari kekuasaan khalifah ya, sebagai wilayah wewenang kekhalifahan. Jadi kalau masyarakat kita lihat, masyarakat justru tadi kita jelaskan dan juga dijelaskan biografi bahwa khalifah adalah orang yang begitu cerdas, baik, kemudian soleh,
dan juga dicintai oleh rakyatnya. Berarti beliau memerintah dengan baik. Cuman kondisi politik bagi orang-orang yang upayanya hausnya kepada kekuasaan, ya tentu hal itu yang selalu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Dan sebetulnya dimanapun terjadi, yang sering menimbulkan kegaduhan itu adalah kondisi masalah kekuasaan. Itu yang membuat kadang-kadang memanfaatkan kondisi masyarakat yang lemah dalam menghadapi kemiskinan, pekerjaan, dimotivasi untuk merorong kekuasaan yang sah dan seterusnya. Sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya di tengah umat Islam, dan kalau kita lihat bahasa sejarah Romawi itu tidak sedikit. Pernah kita bahas juga di mana anak Romawi, Raja Romawi juga membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, banyak sekali. Memang karena kita tahu ini adalah pelajaran yang kita ambil. Jadi bukan berarti di sini gambaran secara umum mutlak seperti itu dalam sejarah Islam, tidak. Hanya kejadian-kejadian begini memang bagian-bagian dari sejarah Islam, ya, untuk diambil pelajaran bagaimana bahwa manusia yang tamak kepada kekuasaan mengorbankan dan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan seperti yang telah kami sebutkan tadi, karena keterbatasan waktu yang ada, hanya satu pertanyaan saja, dan kami mohon maaf kepada para pemirsa. Mungkin ada pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup untuk para merhati roja sekalian. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu kita, dan kita berharap agar kita selalu dibimbing Allah SWT untuk menggunakan waktu-waktu kita hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, baik yang menambah ilmu, beribadah kepada Allah, apalagi di akhir-akhir, ya, tidak berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, maka tentu kita ingin, ya, maksimalkan hari-hari yang tersisa ini dengan lebih banyak beribadah, baik berdoa, baca Quran, berinfak, dan seterusnya. Kemudian sedikit tambahan dari materi yang kita sampaikan, di masa kekuasaan Al-Mustarsyid Billah, banyak ulama-ulama yang wafat, di antaranya Abu Fadl Imam Hanafiyah, Abul Bafa Ibnu Aqil Al-Hambali, kemudian juga Qadi Qudat, ini Abul Hasan Ad-Damaghani, kemudian juga di antaranya adalah yang terkenal Muhyiddin Sunnah Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, kemudian juga salah seorang, ini beliau dari ulama Syafi'iyah, kemudian juga Imam Abu Bakar At-Tartushi, ini juga dari ulama Syafi'iyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.